Shalom, berjumpa lagi dengan kami di channel Klavos Malamoy. Di saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi sebelumnya sebagai orang yang percaya, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar kita memahami maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Kepada Allah saja di dalam Yesus Kristus kami datang dan kami menyembah. Ketika kami melihat hari-hari hidup kami dengan seluruh tanggung jawab kami, siapakah kami di hadapan Tuhan? Dan karena itu Tuhan Yesus, kami minta daripada Tuhan Yesus, mari datang. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati para pendengar, para penonton channel Klavos Malamoy. Sehingga mereka memahami dengan sungguh apa maksud Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu bagi seluruh hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat Klavos Malamoy di mana saja Anda berada, di saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan 10 ayatnya yang ke-12 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayatnya yang ke-12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa sehingga penulis harus menjelaskan di dalam kitab Ulangan penting bagi orang Israel harus taat dan bersyukur? Ada apa dengan orang-orang Israel saat itu? Apakah mereka adalah orang-orang Israel yang tidak taat? Ataukah mereka adalah orang-orang Israel yang kemudian tidak pandai untuk bersyukur? Sehingga bagi penulis penting untuk menyampaikan kepada umat Israel bahwa taat dan bersyukur. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi penulis, ketaatan dan bersyukur adalah bentuk ibadah. Banyak orang Israel memaknai ibadah yang sejati hanya sebatas mereka pergi ke gereja. Hanya sebatas ketika mereka diberikan tanggung jawab sebagai panitia dan mereka melakukannya. Hanya sebatas ketika mereka mengikuti atau partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Justru penulis dalam kitab Ulangan mau mengoreksi kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Soal beribadah bukan hanya soal kehadiran kita di dalam ibadah. Bukan hanya soal partisipasi kita dalam ibadah. Ketika kita rajin beribadah, itulah ibadah yang sejati. Ketika kita tekun untuk mengikuti ibadah, itulah ibadah yang sejati. Ketika kita mampu untuk berkumpul dengan keluarga dan kita memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah, itulah ibadah sejati. Justru bagi penulis, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati adalah ketika kita mampu untuk mengkoordinir diri kita untuk tidak melakukan dosa. Banyak orang Kristen yang saat ini menyatakan dirinya taat beribadah. Tetapi justru dipertanyakan, kalau kita adalah orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, yang taat ke gereja, tetapi ketika pulang di dalam kehidupan rumah tangga kita, tangan kita sebagai suami masih memukuli istri kita, apakah itu yang dibilang dengan taat? Ketika kita sebagai seorang istri menyatakan diri bahwa kita adalah orang-orang atau perempuan yang rajin beribadah dan sulit sekali untuk tidak ikut beribadah, seperti kita tidak mampu untuk mengutarakan perasaan kita karena kita gelisah kalau kita tidak ke gereja atau tidak ke tempat beribadah. Justru ketika kita pulang, kita memaki-maki anak kita seperti kebun binatang. Apakah itu yang dibilang dengan ketaatan? Sama hal kita orang-orang muda. Ketika kondisi COVID melanda dan proses pendidikan harus dijalankan dengan daring, kita menuntut harus handphone yang mahal. Bahkan kita menyatakan diri bahwa oh iya kita daring.
kepada orang tua kita dan kita minta untuk paket data, tetapi justru yang dilakukan daring hanya 10%, yang kita lakukan adalah berkomunikasi dengan pacar kita. Apakah itu yang dibilang dengan ketaatan? Dan yang paling penting, kalau kita juga menamakan kita adalah anak-anak yang manis, yang betul adalah anak-anak yang rajin sekolah minggu, takut kepada Tuhan Yesus. Ketika orang tua meminta pertolongan kita dan kita membantah, apakah itu adalah bentuk sebuah ketaatan? Kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau menjelaskan untuk sahabat Klavos dan saya, bahwa sesungguhnya Allah menuntut kita untuk melakukan ibadah. Dan ibadah yang dimaksudkan Allah tidak hanya sebatas kita berpartisipasi dalam ibadah, berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi, tetapi justru sikap, tutur kata, dan tindakan kita harus menyatakan diri beribadah. Harus mampu dong berkata jujur. Ketika ada yang memfitnah kita, mari kita mengampuni. Ketika ada orang lain yang kemudian menyakiti perasaan kita, mari kita mengasihi mereka. Itulah yang dibilang dengan ibadah sejati. Ibadah tidak cukup dengan kita berperilaku yang baik, tidak cukup dengan kita berkarakter yang baik. Tetapi bagi Allah di dalam kitab Ulangan, bahwa setiap orang diajak untuk beribadah tidak hanya sebatas karakter dan tingkah laku, tetapi dengan syukur yang ada pada diri kita kepada Allah. Semua orang bisa bertanggung jawab. Ikut kegiatan daring, ke kantor mengerjakan tanggung jawab, ojek demi masa depan anak-anak, mencuci pakaian orang lain untuk kemudian memenuhi kebutuhan kita, adalah bentuk kita bertanggung jawab. Tapi apakah kita bersungut ataukah kita bersyukur? Kalau kita bersungut bagi Allah, itu bukan sebuah ketaatan beribadah. Apapun kondisi kita yang terpuruk, mau jual pinang di pinggiran jalan kah? Mau kemudian kita adalah orang-orang yang terpinggir karena kita mencuci pakaian orang kah? Ataukah kita hanya supir? Ataukah kita tukang ojek? Bagi Allah yang harus dikerjakan adalah dengan taat dan bersyukur. Jadi kalau bersungut bagi Allah, itu bukan merupakan sebuah ibadah sejati. Karena itu, mari sahabat Klavos, kita menentukan sikap kita dengan ibadah yang sejati. Berperilaku sesuai dengan kehendak Allah, bertanggung jawab sebagai anak Allah dengan mempertanggungjawabkan tutur kata yang baik, jujur, rendah hati, dan yang paling terpenting adalah segala situasi yang menyakiti kita dengan tantangan-tantangan hidup yang banyak. Satu hal yang harus kita lakukan menurut Allah adalah bentuk ibadah sejati, bersyukur. Bersyukur dalam segala hal, karena bagi Allah upahmu besar di sorga. Amin. Di saat ini mari kita berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada kami untuk membentuk hidup, karakter, tingkah laku, dan tutur kata kami sebagai wujud ibadah yang sejati. Tidaklah penting hanya kami mencari Tuhan di tempat-tempat beribadah, tetapi jauh lebih penting daripada itu, di kehidupan keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak-anak, sebagai pimpinan, sebagai bawahan, sebagai orang-orang yang kemudian berjuang untuk menata hidup. Kami minta daripada Tuhan, ajarkan kepada kami untuk beribadah sejati dengan bertutur kata yang baik. Ajarkan kepada kami berkarakter yang baik. Dan yang paling penting, apapun kondisi hidup kami, ajarkan kepada kami untuk bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkenan memberkati seluruh sahabat Klavos dimanapun mereka berada. Mereka dengan seluruh pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan jawab. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi setiap orang yang berseru. Bagi program channel Klavos Malamoy, diberkati dengan seluruh program dan kegiatan mereka. Kami percaya mereka hadir untuk mendatangkan damai sejahtera menurut roh yang telah Tuhan tuntun bagi mereka. Ini doa dan sembahyang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.